Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan tentang metode iblis dalam menggoda manusia ada 6 marhalah, 6 tingkatan. Al-marhalatul ula, tujuan pertama iblis adalah ingin manusia kafir. Ingin manusia kafir dan musyrik sehingga bisa menemani iblis dalam neraka jahanam selama-lamanya. Itu tujuan iblis. Iblis ingin punya teman. Supaya bisa menemani iblis selama-lamanya, maka orang tersebut harus kafir dan musyrik. Kedua, kalau ternyata seorang tidak bisa kafir atau musyrik, kata Ibnu Qayyim, maka iblis akan menjerumuskan dia dalam bid'ah. Sebelum maksiat. Kenapa kalau bid'ah? Bid'ah itu sebenarnya maksiat sama aja. Cuma bid'ah diyakini oleh pelakunya ini kebaikan. Oleh karenanya orang kalau terjerumus dalam bid'ah susah untuk taubat karena dia merasa benar. Ya, makanya Sufyan Ats-Tsauri mengatakan al-bid'atu ahabbu ila syaitan minal maksiyat. Bid'ah lebih disukai oleh syaitan daripada maksiat. Kenapa? Karena maksiat yutabu minha. Orang melakukan maksiat mungkin bertobat karena dia merasa bersalah. Adapun pelaku bid'ah tidak mau bertobat karena dia merasa tidak bersalah. Kalau ternyata tidak terjerumus dalam bid'ah, maka iblis pada marhalah ketiga berusaha seorang terjerumus dalam dosa besar. Dalam dosa besar yang membinasakan. Seperti zina, riba, membunuh, durhaka kepada orang tua, dan lain-lain. Ya. Menzalimi orang lain, ini semua dosa-dosa besar. Kalau ternyata tidak berhasil menjerumuskan dalam dosa besar, iblis beranjak pada tahapan yang berikutnya, yang keempat, dosa-dosa kecil. Dosa kecil. Meskipun dosa kecil, tapi kalau banyak, membinasakan. Makanya kata Nabi SAW, Iyyakum wa muhaqqaratiz dzunub, fa innahunna idza ijtama'na inda rajul yuhliknahu. Hati-hatilah kalian dengan dosa-dosa kecil yang diremehkan. Sungguhnya kalau sudah berkumpul banyak, akan membinasakan pelakunya. Kecil-kecil, ranting kecil-kecil, tapi kalau kumpul banyak dibakar jadi api yang besar. Kalau tidak berhasil juga dosa-dosa kecil, maka iblis tidak putus asa. Maka iblis kemudian membuat dia sibuk dengan perkara-perkara yang mubah sehingga dia ghaflah. Sibuk main melulu, sibuk jalan-jalan melulu, sibuk ngobrol terus. Mancing tiap hari mancing. Kalau nelayan iya, nelayan enggak apa-apa mancing cari nafkah. Ini enggak ada, bukan nelayan. Tiap hari mancing melulu ke tengah laut, mancing 1 jam, 2 jam nunggu, balik tiap hari. Kalau sekali-sekali bagus, refreshing. Tiap hari habis waktu. Kecuali ente nelayan enggak apa-apa. Mubah, mancing boleh, tapi kalau terlalu sering habis waktu. Akhirnya perkara-perkara mubah terlalu berlebihan sehingga tidak sempat belajar, tidak sempat baca Quran, tidak sempat berzikir, tidak sempat puasa sunnah, tidak sempat salat malam. Terlalu banyak kegiatan mubah, ketiduran, capek, keletihan sehingga banyak tertimpa dengan ghaflah. Ghaflah itu lupa berzikir kepada Allah. Kalau tidak bisa juga, kata Ibnu Qayyim yang keenam, dia beribadah, maka dia disibukkan dengan ibadah yang kurang afdal sehingga meninggalkan yang lebih afdal. Kurang afdal meninggal lebih afdal. Contoh, dia punya orang tua di rumah. Ini kan luar biasa. Berbakti sama orang tua ngurus. Ini malah sibuk urus anak yatim. Orang tuanya tidak dia urus, padahal orang tua berbakti sama orang tua pahalanya besar sekali. Dia malah ngurus anak yatim. Dia di rumah ada istrinya, bukannya sayang sama istrinya, malah sayang sama janda. Padahal Rasulullah bersabda, khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian yang terbaik bagi apa? Istrinya. Istrinya dia cuek, jarang ditelepon, jarang diurus. Sama janda, intens. Alasan mau bantu. Ya benar, bantu janda bagus, tapi yang lebih afdal adalah kerabat, apalagi suami, istri dan anak-anak lebih utama. Jadi iblis membuat dia lalai dari yang lebih afdal menuju kepada yang mafdul, yang kurang afdal. Ini marhalah disebutkan oleh Ibnu Qayyim tentang cara iblis menggoda manusia.